Hai, gimana kabarnya nih? Selama kalian self quarantine di rumah, apakah kalian rebahan aja di rumah? Atau nugas every time? Meratapi chat kalian cuma dirit sama doi? Yang sabar ya. Oke, kali ini aku gak bakal melakukan hal yang omong kosong atau apalah itu yang bikin kalian terheran-heran menatap layar handphone kalian. Ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Pasti kalian gak sabar buat nontonnya. Yeay, apa itu? Yaitu aku bakal bawa materi mengenai bimbingan dan konseling terhadap murid berkebiasaan buruk, murid lambat belajar, dan murid cepat belajar. Wow, pasti seru. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Orientasi bimbingan dan konseling dilatar belakangi oleh sosiokultural, perkembangan pendidikan, masalah perkembangan individu, masalah perbedaan individu, masalah penyesuaian diri dan kelainan tingkah laku, dan yang terakhir adalah masalah belajar. Oke, sekarang kita beralih ke materi yang kedua, yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Untuk pengertian bimbingan sendiri merupakan suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari konselor kepada konseli agar tercapai pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan. Lalu, bagaimana hubungan antara bimbingan dan konseling? Ada pandangan yang berpendapat bahwa bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang integral. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, perkataan bimbingan selalu dirangkaikan dengan konseling. Konseling merupakan salah satu jenis teknik pelayanan bimbingan di antara pelayanan-pelayanan lainnya dan dapat dikatakan sebagai inti daripada keseluruhan pelayanan bimbingan. Bimbingan itu lebih luas dari konseling yang merupakan alat yang penting dari usaha pelayanan bimbingan. Bahkan Mortensen dan Smuller mengatakan, counseling is the heart of the guidance program. Kemudian ada tujuan bimbingan konseling. Tujuan bimbingan konseling terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada tujuan bimbingan konseling terkait dengan aspek pribadi sosial, yang kedua ada tujuan bimbingan konseling terkait dengan aspek akademik konseling, lalu yang terakhir ada tujuan bimbingan konseling terkait dengan aspek karir konseling. Lalu yang ketiga ada jenis-jenis bimbingan dan konseling. Umumnya jenis masalah yang dihadapi individu, terutama yang dihadapi oleh murid sekolah adalah yang pertama ada masalah pengajaran atau belajar. Lalu ada masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah penggunaan waktu senggang, lalu yang terakhir ada masalah sosial. Untuk jenis bimbingan sendiri dikelompokkan berdasarkan masalah yang dihadapi oleh individu, yaitu yang pertama ada bimbingan pengajaran atau belajar, lalu yang kedua ada bimbingan pendidikan, yang ketiga ada bimbingan pekerjaan atau jabatan, yang keempat ada bimbingan dalam menggunakan waktu senggang, yang kelima ada bimbingan sosial, dan yang terakhir adalah bimbingan pribadi. Seperti itu kawan-kawan. Oke, selanjutnya kita beralih ke materi yang ketiga, yaitu murid berkebiasaan buruk. Pengertian murid berkebiasaan buruk yaitu perbuatan atau sikap seorang murid yang berulang kali dilakukan dengan sengaja dan sifatnya bertentangan dengan perbuatan atau sikap sebagaimana diharapkan daripadanya oleh orang lain. Ada juga jenis-jenis murid yang memiliki kebiasaan buruk, yaitu ada murid yang agresif. Kemudian ada anak pemarah dan mudah tersinggung. Lalu murid yang menguasai murid lain. Murid curang, menipu, mencuri, dan berdusta. Lalu ada anak yang iri hati, murid pemalu, sukar bergaul, dan menyendiri. Murid yang selalu berusaha menarik perhatian. Murid berkebiasaan kurang aturan, kurang sopan, dan kurang tata krama. Lalu selanjutnya adalah sebab-sebab murid berkebiasaan buruk. Hampir semua kebiasaan buruk disebabkan penyesuaian sosial yang salah atau social maladjusted. Untuk pertumbuhan pribadi yang sehat, manusia melakukan penyesuaian sosial sejak lahir. Penyesuaian diri pada lingkungan sosial tumbuh dan berkembang sejalan dengan bertambahnya usia dan kematangan pribadi. Orang yang menyeleweng dari pola hidup akan mengalami konflik dalam hidupnya, sehingga dapat menimbulkan perasaan tegang dan bersalah. Untuk melepas diri dari ketegangan itu, ia akan memilih salah satu dari kemungkinan penyesuaian diri, yaitu yang pertama adalah penyesuaian yang langsung dapat memecahkan masalah. Yang kedua ada penyesuaian sebagai dengan kelakuan mempertahankan diri. Lalu yang ketiga adalah penyesuaian yang salah yang tidak membawa penyelesaian. Nah, kemudian adalah langkah bimbingan yang ditempuh. Bisa melalui usaha pencegahan.
yaitu dengan menciptakan lingkungan sekolah yang memungkinkan adanya pergaulan yang sehat, lalu kurikulum dan bahan pengajaran modul disesuaikan pada kebutuhan murid sejalan dengan tingkat perkembangan. Lalu yang terakhir adalah hubungan antara guru dengan murid yang akrab dengan memperhatikan kaidah-kaidah dan norma-norma serta batas tanggung jawab yang jelas. Lalu bisa juga melalui usaha referral, menyelenggarakan konseling kelompok dan konseling pribadi. Oke, selanjutnya kita beralih ke materi yang keempat, yaitu murid lambat belajar. Pengertian murid lambat belajar. Murid yang lambat belajar atau slow learner adalah sekelompok murid di sekolah yang perkembangan belajarnya lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan rata-rata teman seusianya. Pada umumnya, mereka ini mempunyai kemampuan kecerdasan di bawah rata-rata. Murid yang lambat belajar tersebut sering dikenal dengan sebagai anak yang subnormal atau mentally retarded. Seperti yang dijelaskan dalam Dictionary of Psychology, slow learner, a non-technical term variously applied to children who are somewhat mentally retarded or are developing at slower than normal rates. Murid lambat belajar berbeda dengan murid yang prestasi belajarnya rendah atau underachiever. Murid lambat belajar perkembangan atau prestasi belajarnya lebih rendah dari rata-rata karena mempunyai kemampuan kecerdasan yang lebih rendah dari rata-rata. Sedangkan murid yang berprestasi rendah, prestasi belajarnya lebih rendah dari rata-rata, tetapi kemampuan kecerdasannya normal atau mungkin lebih tinggi. Poin selanjutnya yaitu manifestasi dari gejala-gejala tingkah laku murid lambat belajar. Pada umumnya, murid lambat belajar menunjukkan tingkah laku yaitu keterlambatan, lalu kelainan tingkah laku, kurangnya kemampuan, dan yang terakhir adalah prestasi yang rendah. Selanjutnya adalah pemahaman latar belakang tingkah laku. Dalam memahami latar belakang tingkah laku, murid yang lambat belajar dapat dilakukan dengan cara yaitu mempelajari catatan pribadi, lalu pengumpulan data baru, dan menyimpulkan masalah. Selanjutnya adalah bantuan terhadap murid yang lambat belajar. Secara umum, kemungkinan bantuan yang dapat diberikan kepada murid yang lambat belajar antara lain yaitu pemberian informasi secara lisan, lalu bantuan penempatan, pertemuan dengan orang tua, sosiodrama, lalu yang terakhir adalah konseling individual. Nah, kemudian adalah follow up. Setelah konselor memberikan bantuan dalam proses pemecahan kesulitan murid dalam belajar, maka masih perlu mengikuti perkembangan murid. Langkah ini juga merupakan evaluasi terhadap seluruh tahap dalam proses pemecahan kesulitan belajar bagi murid yang lambat belajar. Usaha follow up ini dapat berupa yaitu pengumpulan data kembali untuk mendapatkan data yang lebih lengkap atau mencek data yang ada tentang latar belakang masalah. Lalu perumusan kemungkinan masalah kembali, sebab mungkin perumusan masalah yang lalu kurang tepat. Lalu pemilihan layanan bantuan bimbingan konseling yang lain. Lalu kemudian yang terakhir adalah mengulang bantuan bimbingan dan konseling kepada murid yang lambat belajar. Seperti itu. Materi terakhir nih. Materi selanjutnya itu murid cepat belajar. Murid cepat belajar adalah murid yang cepat sekali dalam menerima, memahami, dan menguasai pelajaran yang diberikan kepadanya dengan prestasi yang baik sekali. Hasil prestasi yang baik itu bukan hanya pada mata pelajaran tertentu loh, melainkan meliputi semua mata pelajaran. Secara umum dapat disimpulkan bahwa murid cepat belajar adalah murid yang pada umumnya memiliki intelijensi tinggi, murid yang cepat sekali menerima, menguasai, dan memahami serta memproduksi pelajaran yang diterimanya. Murid yang ranking hasil rata-rata prestasi akademiknya tinggi, murid yang sikap, kerajinan, dan kebersihan, serta kesehatannya baik. Terus ada perbedaan antara murid cepat belajar dengan murid normal. Sikap dari murid cepat belajar dengan murid normal ini dikemukakan dan diidentifikasikan dari sikap dan sifat murid gifted. Apakah sifat-sifat murid dari cepat belajar berbeda jauh dengan murid lainnya? Hal itu akan dapat dinilai oleh konselor. Sikap dan sifat-sifat itu dapat dilihat sebelum bersekolah dan setelah masuk sekolah. Kemungkinan sebab timbulnya masalah murid cepat belajar. Nah, hambatan-hambatan tersebut bersumber dari berbagai hal, tetapi pada pokoknya adalah yang pertama, kurang pengertian guru atau pendidik kepada murid cepat belajar sehingga pendidik ragu-ragu untuk berbuat sesuatu kepadanya. Lalu yang kedua, perhatian pendidik pada umumnya ditunjukkan pada murid-murid rata-rata atau average, atau pada murid yang terbelakang. Lalu yang terakhir adalah pendidik beranggapan bahwa murid cepat belajar bisa menjaga, memelihara, dan mengembangkan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, selanjutnya adalah kemungkinan masalah murid cepat belajar. Kurangnya pengetahuan pendidik pada umumnya seperti tersebut di atas atau yang sebelumnya, mungkin dapat menimbulkan masalah-masalah sebagai berikut, yaitu yang pertama masalah pendidikan dan jabatan.
lalu masalah penyesuaian sosial, lalu masalah emosional, dan masalah ekonomi. Nah, selanjutnya adalah kemungkinan-kemungkinan reaksi negatif dari murid cepat belajar, yaitu dengan adanya masalah-masalah yang dihadapi murid cepat belajar seperti yang dijelaskan sebelumnya, akan merangsang anak untuk membuat reaksi-reaksi penyesuaian yang mungkin merugikan dirinya maupun lingkungannya. Reaksi-reaksi itu adalah pura-pura bodoh, pelarian diri, dan minta perhatian. Cara membimbing murid cepat belajar. Cara-cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi masing-masing murid cepat belajar adalah: yang pertama, pelayanan bimbingan pendidikan; yang kedua, pelayanan bimbingan sosial; yang ketiga, pelayanan bimbingan ekonomi; dan yang terakhir, pelayanan bimbingan emosi. Nah, itu dia penjelasan mengenai bimbingan dan konseling terhadap murid berkebiasaan buruk, murid lambat belajar, dan murid cepat belajar. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih dan sarange.